Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Hamzah, NIM F10811911055, Prodi PGSD, kelas 7A reguler. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang kesimpulan dalam logika matematika. Oke. Nah, apa itu logika matematika? Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah 1. Ringkas, 2. Univelan, 3. Universal. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Nah, coba kalian perhatikan sebuah bagan mengenai skema dari logika matematika. Sekarang, kita fokus pada pelajaran yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ada 3, yaitu 1. Modus ponens, 2. Modus tollens, 3. Silogisme. Nah, di sini kita harus tahu dulu dengan istilah dan pola yang dipakai dalam penarikan kesimpulan logika matematika. Istilah penarikan kesimpulan 1. Konklusi 1. Saya ulang. 1. Premis, 2. Konklusi, 3. Argumen. Sedangkan pola penarikan kesimpulan 1. Modus ponens, 2. Modus tollens, 3. Silogisme. Nah, di sini istilah dalam penarikan kesimpulan 1. Premis, himpunan pernyataan tunggal atau majemuk yang ditentukan atau diketahui, atau alasan pendukung. Kedua, konklusi, pernyataan tunggal atau majemuk yang diturunkan dari premis. Konklusi juga bisa disebut juga dengan kesimpulan. 3. Argumen, kumpulan dari premis-premis beserta satu buah konklusi yang diturunkan dari premis-premis tersebut. Nah, coba kalian perhatikan contoh sebelah kanan. Premis 1. Jika hari ini adalah hari Selasa, maka Joni akan pergi bekerja. Premis 2. Hari ini adalah hari Selasa. Konklusinya, oleh karena itu, Joni akan pergi bekerja. Pola penarikan kesimpulan 1. Modus ponens. Penarikan kesimpulan mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q harus benar. Premis pertama pada modus ponens berupa implikasi, yaitu jika P maka Q, sedangkan premis kedua berupa proposisi tunggal, yaitu P. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut berupa proposisi tunggal, yaitu Q. Nah, modus ponens. Berikut rumus-rumus modus ponens. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P. Konklusi 3. Dibaca, jika diketahui, jika P maka Q benar dan P benar, maka disimpulkan Q benar. Nah, coba kalian perhatikan contoh sebelah kanan. Premis 1, P. Jika tanggal merah
Q, maka sekolah tidak masuk. Premis kedua, P, hari ini tanggal merah. Konklusinya, hari ini sekolah tidak masuk. Pembahasan, premis pertama terdiri atas dua proposisi tunggal, yaitu P jika tanggal merah dan Q, maka sekolah tidak masuk dengan operator logika implikasi. Sementara premis kedua berupa sebuah proposisi tunggal, yaitu hari ini sekolah tidak masuk. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut metode penarikan modus ponens adalah hari ini tidak masuk sekolah. Kesimpulan yang sah pada modus ponens ini dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Hasil hari nilai kebenaran dari kesimpulan pada modus ponens berupa tautologi. Nilai kebenaran berbentuk tautologi pada kolom jika P maka Q dan P maka Q dapat menjadi bukti bahwa modus ponens merupakan kesimpulan yang sah atau berlaku. Nah, di sini berikut tabel modus ponens. Silahkan diperhatikan. Sudah? Baik, selanjutnya modus tollens. Penarikan kesimpulan modus tollens mengikuti aturan kesimpulan yang sah untuk jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P harus benar. Diasumsikan jika P maka Q bernilai benar dan diketahui ingkaran Q bernilai benar. Sehingga agar implikasi dari P dan Q bernilai benar, maka ingkaran P harus benar. Selanjutnya, rumus modus ponens. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, negasi Q. Konklusi, negasi P. Dibaca, jika diketahui jika P maka Q benar dan negasi Q benar, maka disimpulkan negasi P benar. Nah, contohnya, premis 1, P. Jika tanggal merah, Q, maka sekolah tidak masuk. Premis 2, negasi Q. Hari ini sekolah masuk. Konklusinya, negasi P. Hari ini bukan tanggal merah. Pembahasan, premis pertama terdiri atas dua proposisi tunggal, yaitu P. Jika tanggal merah dan Q, maka sekolah tidak masuk. Premis kedua berupa sebuah proposisi tunggal bernilai benar, yaitu hari ini masuk sekolah. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut dengan metode penarikan kesimpulan modus tollens adalah hari ini bukan tanggal merah. Selanjutnya, bukti dari kesimpulan sah untuk modus tollens dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Semua nilai kebenaran benar atau tautologi pada kolom jika P maka Q dan negasi Q. Jika P maka negasi P menunjukkan bukti penarikan kesimpulan yang sah. Perhatikan tabel kebenaran untuk ekspresi logika. Jika P maka Q dan negasi Q, maka jika negasi P, berikut yang menghasilkan tautologi. Nah, di sini tabel modus tollens. Silahkan diperhatikan. Oke, selanjutnya yang ketiga, silogisme. Kesimpulan yang sah dari metode silogisme merupakan kesimpulan dari keadaan yang umum yang kekhusus. Aturan dasar penarikan kesimpulan silogisme menyatakan bahwa jika P maka Q dan jika Q maka R keduanya bernilai benar, menghasilkan kesimpulan jika maka R juga bernilai benar. Dengan kata lain, hasil penarikan kesimpulan silogisme digunakan ketika konsekuen premis pertama dengan anteden premis kedua. Hasil penarikan kesimpulan silogisme adalah implikasi dari anteseden premis pertama dan konsekuen premis kedua. Berikut rumus silogisme. Premis 1.
Jika P, maka Q, premis kedua. Jika Q, maka R, konklusi. Jika P, maka R, dibaca. Jika diketahui, jika P, maka Q benar. Dan jika Q, maka R benar, maka disimpulkan. Jika P, maka R benar. Contohnya, premis 1. P. Jika tanggal merah Q, maka sekolah tidak masuk. Premis kedua, Q. Jika sekolah tidak masuk R, maka kami pergi liburan. Konklusi, jika tanggal merah, maka kami pergi liburan. Pembahasan. Premis pertama terdiri atas dua proposisi tunggal, yaitu P. Jika tanggal merah dan Q, maka sekolah tidak masuk. Premis kedua juga terdiri dari dua proposisi tunggal, yaitu Q. Jika sekolah tidak masuk dan R, maka kami pergi liburan. Kesimpulan yang sah dari argumen tersebut menurut metode penarikan kesimpulan silogisme adalah jika tanggal merah, maka kami pergi liburan. Selanjutnya, bukti dari kesimpulan yang sah untuk silogisme juga dapat dibuktikan melalui tabel kebenaran. Bukti yang benar akan menunjukkan bentuk tautologi pada kolom. Jika P, maka Q, dan jika Q, maka R, maka jika P, maka R, seperti ditunjukkan pada tabel kebenaran berikut. Nah, coba kalian perhatikan tabel silogisme. Baiklah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Saya minta maaf jika ada kata yang salah, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.